Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang strategi pembelajaran kontekstual. Adapun anggota dari kelompok 7 yang pertama yakni Alhani Novitasari, yang kedua Ulia Hasanah, dan yang ketiga saya sendiri Niswatul Awaliyah. Materi yang akan kita bahas dalam pembelajaran kontekstual yang pertama yakni pengertian strategi pembelajaran kontekstual, yang kedua landasan teori pembelajaran kontekstual, yang ketiga komponen-komponen pembelajaran kontekstual, yang keempat karakteristik pembelajaran kontekstual, yang kelima prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual, yang keenam, implementasi pembelajaran kontekstual, dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan pembelajaran kontekstual. Subbab yang pertama yakni tentang pengertian strategi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah suatu strategi mengajar di mana konsep yang sedang dipelajari diberikan dalam situasi yang nyata, sehingga siswa dapat memahami konsep tersebut dan melihat keterkaitannya dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti hubungan, konteks, suasana atau keadaan. Dengan demikian, kontekstual diartikan yang berhubungan dengan suasana atau konteks. Sehingga pembelajaran kontekstual dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan yang nyata, sehingga mendorong siswa tersebut untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. Pembelajaran kontekstual melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran. Di sini, siswa didorong untuk beraktivitas mempelajari pelajaran sesuai topik yang akan dipelajarinya. Dalam pembelajaran kontekstual, belajar bukan hanya sekedar mendengarkan ataupun mencatat. Akan tetapi, belajar adalah proses mengalami secara langsung. Melalui proses itu, diharapkan perkembangan siswa terjadi secara utuh dan tidak hanya berkembang dalam aspek kognitif saja, akan tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik. Subbab yang kedua yakni tentang landasan teori pembelajaran kontekstual. Strategi kontekstual dalam pendidikan memperluas konteks pribadi pembelajar melalui pemberian pengalaman segar yang merangsang otak, yang berguna untuk menjalin hubungan baru, untuk menemukan makna yang baru. Beberapa penelitian membuktikan bahwa strategi kontekstual baik digunakan untuk membentuk karakter. Pembelajaran kontekstual dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme yang dikemukakan oleh Mark Baldwin dan disempurnakan oleh Jean Piaget dan Vygotsky. Menurut aliran ini, bahwa belajar bukanlah sekedar hanya menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Pengetahuan bukanlah hasil dari pemberian orang lain, seperti guru, melainkan hasil dari proses merekonstruksi yang dilakukan oleh setiap individu. Konstruktivisme menurut Browning dalam Schang adalah perspektif psikologi dan filosofis yang memandang bahwa masing-masing individu membentuk atau membangun sebagian besar dari apa yang mereka pelajari dan mereka pahami.
Asumsi penting dari konstruktivisme adalah situated cognition atau kognisi yang ditempatkan. Konsep ini mengacu pada ide bahwa pemikiran selalu ditempatkan atau disituasikan dalam konteks sosial dan fisik, bukan dalam pikiran seseorang. Pembelajaran kontekstual sebagai suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret melalui keterlibatan aktivitas siswa dalam mencoba, melakukan, serta mengalaminya sendiri. Dengan demikian, pembelajaran tidak sekedar dilihat dari sisi produk, akan tetapi yang terpenting adalah prosesnya. Berdasarkan konsep dasar pembelajaran, maka ada 3 hal yang harus dipahami dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama, yakni pembelajaran kontekstual menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Hal ini berarti proses pembelajaran diorientasikan kepada proses pengalaman secara langsung. Yang kedua, yakni pembelajaran kontekstual mendorong siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi di kehidupan nyata. Hal ini berarti siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, yakni pembelajaran kontekstual mendorong siswa dapat menerapkan dalam kehidupan, yang artinya di sini siswa tidak hanya diharapkan dapat memahami materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana pelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Zahroni dalam Abdul Majid, terdapat 5 elemen yang harus diperhatikan dalam praktik pembelajaran kontekstual. Yang pertama yakni pengaktifan pengetahuan yang sudah ada atau activating knowledge. Yang kedua, memperoleh dan menambah pengetahuan baru atau acquiring knowledge. Pengetahuan baru itu diperoleh dengan cara deduktif, yang artinya pembelajaran dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya. Yang ketiga yakni memahami pengetahuan atau understanding knowledge. Artinya pengetahuan itu diperoleh bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami dan diyakini. Yang keempat yakni mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut atau applying knowledge. Yang kelima, melakukan refleksi atau reflecting knowledge. Baik, saya Alhani Novitasari akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai komponen-komponen pembelajaran kontekstual. Nah, dalam penerapannya, pembelajaran kontekstual memiliki 7 komponen penting yang dapat menunjang keberhasilan suatu pembelajaran. Komponen yang pertama yaitu komponen konstruktivisme. Konsep konstruktivisme membangun kognitif anak berdasarkan pengalaman nyata. Pengaplikasian komponen ini berupa pengalaman baru yang diterima oleh peserta didik melalui pertanyaan yang telah diajukan sendiri maupun melalui pengalaman lain dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nah, untuk komponen yang kedua yaitu menemukan atau inquiry. Konsep dari komponen ini, pemahaman peserta didik didapat melalui penyelidikan dan penemuan sendiri secara sistematis. Dalam penerapannya, komponen inquiry didapat dari kegiatan observasi maupun kegiatan praktikum. Komponen yang ketiga yaitu bertanya atau questioning. Nah, kemampuan peserta didik akan terefleksikan dengan baik melalui kegiatan tanya jawab. Dengan bertanya maupun menjawab, peserta didik diharapkan mampu lebih memahami maupun
menghafal mengenai materi yang telah disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Komponen yang keempat yaitu learning community. Komponen ini lebih menekankan pada kegiatan kerjasama melalui belajar kelompok. Dengan belajar kelompok, peserta didik bisa bertukar pikiran atau bertukar pendapat mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru. Nah, kemudian setelah bertukar kelompok, siswa atau peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai materi tersebut. Untuk komponen yang kelima yaitu modeling atau pemodelan. Kegiatan pembelajaran komponen ini menggunakan suatu media sebagai penunjang pemahaman peserta didik, misalnya berupa pemodelan kerangka tubuh manusia, bisa melalui torso tulang-tulang manusia. Nah, untuk komponen yang keenam yaitu refleksi atau reflection. Nah, komponen ini menerapkan aktivitas berpikir terkait hal apa yang baru saja dipelajari maupun apa saja yang baru terjadi dalam dunia nyata. Komponen yang ketujuh yaitu penilaian nyata. Dalam suatu kegiatan pembelajaran, kegiatan penilaian merupakan menjadi komponen yang sangat penting karena hal ini bisa digunakan untuk mengukur seberapa jauh pemahaman peserta didik mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru. Nah, penilaian ini bisa berupa latihan soal, ulangan harian, maupun PTS. Materi selanjutnya mengenai karakteristik pembelajaran kontekstual. Nah, menurut Mukhlis, karakteristik pembelajaran kontekstual diantaranya 1. Pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik. Artinya, pembelajaran diarahkan pada konteks kehidupan yang nyata. Yang kedua, kegiatan pembelajaran kontekstual memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan tugas secara terstruktur dan memaknai setiap tugasnya. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran memberikan pengalaman bermakna dan berkesan kepada peserta didik agar peserta didik mudah untuk mengingat materi. Yang keempat, pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan. Yang kelima, pembelajaran kontekstual dilaksanakan melalui kegiatan berkelompok, berdiskusi, dan bertukar pikiran. Yang keenam, kegiatan pembelajaran memberikan kesempatan untuk peserta didik untuk bekerja sama dan berdiskusi agar memahami materi secara mendalam. Dan yang ketujuh, pembelajaran kontekstual dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Prinsip yang pertama yaitu keterkaitan relevansi atau relating. Nah, dalam suatu proses pembelajaran, hendaknya memiliki keterkaitan yang relevan dengan bekal pengetahuan peserta didik, baik antar komponen internal maupun dengan komponen eksternal. Nah, maksudnya proses pembelajaran di sini sebaiknya berkaitan dengan keterampilan maupun bakat dan minat yang telah dimiliki oleh peserta didik. Prinsip yang kedua yaitu pengalaman langsung atau experiencing. Dari proses pembelajaran ini, siswa perlu mendapatkan pengalaman langsung berupa kegiatan eksplorasi, penemuan, investigasi, observasi, penelitian, dan sebagainya. Nah, dengan proses pembelajaran ini, diharapkan peserta didik lebih mengingat dan mendalami materi yang telah dipelajari. Prinsip yang ketiga yaitu aplikasi atau applying. Nah, maksud dari prinsip ini, suatu proses pembelajaran hendaknya bisa menerapkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang telah dipelajari. Artinya, pembelajaran ini lebih dari sekedar menghafalkan, tetapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang telah dipelajarinya. Prinsip yang keempat yaitu kerjasama atau cooperating. Dalam prinsip pembelajaran kontekstual ini, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan cara saling tukar pikiran,
mengajukan dan menjawab pertanyaan, serta memecahkan masalah bersama-sama. Nah, pengalaman bekerja sama tidak hanya membantu siswa belajar menguasai materi, tetapi juga memberikan wawasan pada dunia nyata bahwa mengerjakan suatu tugas akan lebih berhasil apabila dilakukan secara bersama-sama. Prinsip pembelajaran kontekstual yang terakhir yaitu alih pengetahuan atau transferring. Pada umumnya, pembelajaran kontekstual menekankan pada kemampuan peserta didik untuk mentransferkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang telah dimiliki pada situasi lain. Artinya, materi yang telah dikuasai oleh peserta didik tidak hanya dihafalkan saja, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya Uya Hasana akan melanjutkan menyampaikan materi tentang implementasi pembelajaran kontekstual dalam biologi. Nah, pada proses pembelajaran biasanya menggunakan model pembelajaran kontekstual yang dimana dalam pengaplikasiannya sendiri lebih menitik beratkan kepada pemahaman konsep dasar yang dihubungkan kepada pengetahuan dan pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah kelas juga dapat dikatakan menggunakan pembelajaran kontekstual jika menerapkan ketujuh komponen pembelajaran kontekstual. Ketujuh komponen pembelajaran kontekstual ini juga telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Dan untuk melaksanakan proses pembelajaran kontekstual ini juga tidaklah sulit selagi masih ada kerjasama yang baik antara pendidik dan peserta didik. Maka tujuan pembelajaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, pembelajaran kontekstual juga dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja, bidang studi apa saja, dan kelas yang bagaimanapun keadaannya. Tidak akan mengalami kendala yang rumit jika gurunya benar-benar memahami bagaimana pelaksanaan model pembelajaran kontekstual ini di kelas. Yang selanjutnya yakni langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penerapan proses pembelajaran kontekstual. Di antaranya yakni yang pertama, mengembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua pokok bahasan. Yang ketiga, mengembangkan sikap ingin tahu siswa dengan cara bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, menghadirkan modal sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Dan yang ketujuh yakni melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Dalam pembelajaran kontekstual ini, program pembelajaran lebih merupakan kepada rencana kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru, yaitu dalam bentuk skenario tahap demi tahap tentang apa yang akan dilakukan bersama siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam proses tersebut juga harus tercermin penerapan dari ketujuh komponen pembelajaran kontekstual dengan jelas, sehingga setiap guru memiliki persiapan yang utuh mengenai rencana yang akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Dalam pengimplementasian pembelajaran kontekstual, hendaknya harus yang pertama menyatakan kegiatan utama pembelajarannya. Yang kedua yakni rumuskan dengan jelas tujuan umum dari sebuah pembelajaran. Yang ketiga yakni menguraikan secara terperinci media dan sumber pembelajaran yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang diharapkan. Yang keempat yakni rumuskan skenario tahap demi tahap kegiatan yang harus dilakukan siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Dan yang terakhir yakni merumuskan dan melakukan sistem penilaian dengan memfokuskan pada kemampuan yang sebenarnya yang dimiliki oleh siswa, baik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran maupun setelah siswa tersebut selesai pembelajaran. Bab yang terakhir yakni mengenai
kelebihan dan kekurangan pembelajaran kontekstual. Kelebihan pembelajaran kontekstual diantaranya yakni pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangatlah penting sebab dengan dapat mengorealisasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa, materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa. Yang kedua yakni pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode pembelajaran kontekstual menganut aliran konstruktivisme di mana seorang siswa dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofis konstruktivisme, siswa diharapkan belajar melalui mengalami bukan menghafal. Yang ketiga yakni kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Yang keempat yakni kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan. Yang kelima yakni materi pembelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian dari guru. Yang keenam yakni penerapan pembelajaran kontekstual dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Sedangkan kelemahan dari pembelajaran kontekstual ini diantaranya yakni yang pertama, diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran kontekstual ini berlangsung. Yang kedua, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Yang ketiga, yakni guru lebih intensif dalam membimbing, karena dalam pembelajaran kontekstual ini, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.